semuanya, perkenalkan nama saya Florenciana Maria Awu dengan NPM 2020 145000710 dari kelas S7E. Halo guys, nama saya Wulan Fauzia dengan NPM 2020 1450 0784 kelas S7E. Apa itu Incoterms? Incoterms merupakan akronim dari istilah International Commercial Terms. Secara definisi, Incoterms merupakan serangkaian terminologi yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Incoterms ini merupakan seperangkat peraturan yang diterbitkan oleh institusi perdagangan swasta, International Chamber of Commerce. Dengan demikian, kedudukan Incoterms ini bersifat independen karena bukan merupakan produk pemerintahan dari negara manapun. Berdasarkan sejarahnya, Incoterms pertama kali diterbitkan pada tahun 1936 setelah masa Perang Dunia Pertama. Kemudian dalam perjalanannya, beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan ini senantiasa dilakukan oleh ICC dalam rangka mengadopsi praktek-praktek perdagangan yang paling update. Perubahan pertama dilakukan pada tahun 1953 yang dikenal sebagai Incoterms 1953. Selanjutnya perubahan dilakukan secara rutin, sehingga dikenal dengan versi-versi Incoterms sesuai dengan tahun perubahannya, yaitu Incoterms 1967, Incoterms 1976, Incoterms 1980, Incoterms 1990, Incoterms 2000, dan terakhir adalah Incoterms 2010 yang mulai diberlakunya sejak tanggal 1 Januari tahun 2011. Incoterms berisi seperangkat klausul persyaratan perdagangan yang intinya mengatur 3 hal, yaitu biaya, resiko, dan tanggung jawab atas tugas pengurusan. Dalam istilah umumnya, Incoterms mengatur hal-hal yang terkait dengan cost, risk, and responsibility. Penjelasan atas 3 hal yang diatur dalam Incoterms tersebut dapat menulis jelaskan sebagai berikut. Pengertian cost artinya adalah beban biaya yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak dalam rangka pengantaran barang. Penjual harus mengetahui sampai titik mana mereka harus menanggung beban biaya. Sedangkan bagi pembeli, mereka harus mengetahui mulai dari titik mana kewajibannya menanggung biaya pengantaran barang harus dilakukan. Istilah risk mengandung pengertian sebagai konsekuensi yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak berkaitan dengan proses pengantaran barang. Adapun beberapa risiko yang mungkin timbul dalam pengiriman barang antara lain risiko musnah atau rusaknya barang, kehilangan biaya-biaya tambahan yang muncul di luar perjanjian kontrak, dan sebagainya. Istilah responsibility artinya adalah tanggung jawab atas tugas pengurus yang timbul sebagai konsekuensi dari proses pengantaran barang. Sebagai contoh, dalam tenas VCA diatur kewajiban penjual untuk mengurus lisensi otoritas maupun izin keamanan dalam rangka ekspor barang di negara penjual. Mengapa harus Incoterms? Incoterms bukan satu-satunya referensi mengenai syarat penyerahan barang yang dapat dipakai oleh praktis perdagangan. Namun Incoterms secara de facto telah diakui oleh pemerintah, otoritas hukum, dan para pelaku perdagangan hampir di semua negara di dunia. Incoterms telah dipakai sebagai rujukan utama bagi penafsiran berbagai istilah perdagangan yang umum dipakai dalam transaksi perdagangan dunia. Apa tujuan yang ingin dicapai dalam penggunaan Incoterms? Incoterms direferensikan oleh ICC untuk digunakan dalam setiap transaksi perdagangan internasional dengan maksud untuk menyeragamkan penafsiran persyaratan perdagangan
yang menetapkan hak dan kewajiban pembeli dan penjual. Penggunaan Incoterms dalam kontrak perdagangan akan memudahkan penjual dan pembeli untuk terhindar dari salah penafsiran akibat bahasa yang berbeda, perbedaan praktek-praktek kebiasaan dalam perdagangan, dan juga menghindari keharusan mencantumkan secara detail hal-hal yang diperlukan dalam proses pengantaran barang dalam kontrak. Bagaimana menggunakan Incoterms? Untuk menggunakan Incoterms dalam kontrak perdagangan internasional, ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Yang pertama, masukkan ketentuan Incoterms 2010 dalam kontrak penjualan. Cara penyebutan yang tepat dalam kontrak harus mengikuti format atau ketentuan Incoterms yang dipilih, termasuk tempat yang disebutkan diikuti dengan Incoterms 2010. Contohnya, CV Tanjung Priok, Port Jakarta, Indonesia, Incoterms 2010. Kedua, pilih ketentuan Incoterms yang tepat. Dalam hal ini, masing-masing pihak yang akan bertransaksi harus benar-benar memahami hak dan kewajiban yang timbul dari masing-masing terms yang dipilih. Ketiga, tentukan tempat atau pelabuhan yang dipilih sebagai titik pengalihan risiko pengantaran barang maupun titik peralihan kewajiban biaya. Dalam hal ini, penyebutan tempat atau pelabuhan harus dilakukan seakurat mungkin agar terhindar dari masalah perselisihan di kemudian hari. Terminologi apa saja yang ada dalam Incoterms 2010? Versi terbaru Incoterms 2010 merupakan revisi ke-8 yang mengamandemenkan beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam Incoterms 2000. Dalam Incoterms versi 2010, diatur 11 terms yang dapat dipilih oleh pelaku perdagangan, yaitu Exports, Free Carrier, Carrier Paid to, Carrier Insurance Paid to, Deliver at Terminal, Deliver off place, Deliver duty paid, Free alongside ship, Free on board, Cost and freight, and Cost insurance and freight. Secara garis besar, Incoterms 2010 dikategorikan menjadi 2. Kategori ini membedakan antara terms yang dapat digunakan untuk semua modal transportasi dan kategori terms yang hanya dapat digunakan untuk angkutan laut dan sungai saja. Bagaimana memahami CRR untuk masing-masing terms? Setiap pemilihan terms dalam syarat pengantaran barang akan membawa konsekuensi terhadap CRR terhadap kedua belah pihak, yaitu beban biaya pengantaran barang, risiko yang ditimbulkan, dan kewajiban untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan pengaturan dalam proses pengantaran barang. Untuk itu, perlu diketahui komponen biaya pengangkutan barang secara umum, titik-titik yang memungkinkan terjadinya pengalihan risiko, dan juga hal-hal apa saja yang membutuhkan pengaturan. Apa pengertian masing-masing terms yang diatur dalam Incoterms 2010? Yang pertama, export. Itu titik kritisnya di lokasi penyerahan barang. Titik tempat yang disebut dalam kontrak cost, risk, and responsibility berpindah pada saat barang telah disediakan dalam penguasaan pembeli atau kuasanya. Penulisan yang tepat. Insert name place of delivery. Incoterms 2010. Kewajiban penjual sangat minimal, sebaiknya kewajiban pembeli sangat dominan. Penjual wajib menyediakan kepada pembeli atas permintaan risiko dan biaya pembeli. Bantuannya dalam memperoleh lisensi ekspor atau otoritas resmi lainnya yang diperlukan untuk proses ekspor. Penjual wajib mengantarkan barang dengan menempatkannya atas pengaturan pembeli di titik yang disepakati. Jika ada di tempat pengantaran yang disebutkan, umumnya di lokasi penjual sendiri, dalam kondisi belum dimuat di kendaraan penjemputan. Pembeli wajib menanggung segala biaya pengantaran yang timbul mulai dari titik A4, termasuk penyelesaian formalitas pabean ekspor.
Free Carrier atau FCA. Titik kritis, cost, risk, and response berpindah pada saat barang telah diserahkan kepada pengangkut pertama atau pihak lain yang ditunjuk pembeli di titik yang disebutkan dalam A4. Penulisan yang tepat FCA atau Insert Name Place of Delivery Incoterms 2010. Kewajiban penjual A2. Penjual dengan biaya sendiri wajib mengurus lisensi ekspor dan formalitas ekspor. A3. Kontrak pengangkutan bukan tanggung jawab penjual. Namun, bila diminta pembeli, penjual dapat melakukan kontrak pengangkutan atas beban pembeli. A4. Lokasi pengantaran barang di tempat yang disebutkan dan pada tanggal yang disepakati. Penyerahan dapat dilakukan kepada pengangkut pertama atau pihak yang ditunjuk pembeli. Kewajiban pembeli. B3. Pembeli wajib melakukan kontrak pengangkutan mulai dari titik pengantaran kecuali dalam hal kontrak pengangkutan dilakukan oleh penjual. Beban biaya pengangkutan mulai ditanggung dari titik A4. Free Alongside Ship atau FAS. Titik kritis CRR berhimpitan yaitu saat barang telah ditempatkan atau pengaturan pembeli di samping kapal di pelabuhan pengiriman. Penulisan yang tepat FAS atau Insert Name Port of Shipment Incoterms 2010. Kewajiban penjual A2. Penjual dengan biaya sendiri wajib mengurus lisensi dan formalitas ekspor. A3. Penjual tidak memiliki kewajiban membuka kontrak pengangkutan. Namun, jika diminta oleh pembeli, penjual dapat membuat kontrak pengangkutan atas beban pembeli. A4. Penjual wajib mengantarkan barang dengan menempatkan barang di samping kapal yang ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan pengiriman. Kewajiban pembeli. B2. Pembeli dengan biaya sendiri wajib mengurus lisensi impor dan formalitas impor termasuk prosedur transit. B3. Membuka kontrak pengangkutan mulai dari pelabuhan pengiriman yang disebutkan. B5. Menanggung resiko atas barang ketika barang telah diantarkan pada titik A4. B6. Pembeli wajib menanggung semua biaya terkait barang setelah titik A4. Biaya tambahan apabila terlambat diurus dan semua pungutan impor. Free on board atau FOB. Titik kritis CRR berhimpitan, yaitu saat barang telah ditempatkan di atas kapal atau on board dan sejak itulah pembeli wajib menanggung semua biaya yang diperlukan. Penulisan yang tepat FOB Insert Name Port of Shipment Incoterms 2010. Kewajiban penjual A2. Penjual dengan biaya sendiri wajib mengurus lisensi dan formalitas ekspor. A3. Penjual tidak memiliki kewajiban membuka kontrak pengangkutan, namun jika diminta oleh pembeli, penjual dapat membuat kontrak pengangkutan atas beban pembeli. A4. Penjual wajib mengantarkan barang dengan menempatkan barang di atas atau on board kapal yang ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan pengiriman. Kewajiban pembeli. B2. Pembeli dengan biaya sendiri wajib mengurus lisensi impor dan formalitas impor termasuk prosedur transit. B3. Membuka kontrak pengangkutan mulai dari pelabuhan pengiriman yang disebutkan. B5. Menanggung resiko atas barang ketika barang telah diantarkan pada titik A4. B6. Pembeli wajib menanggung semua biaya terkait barang setelah titik A4, biaya tambahan apabila terlambat diurus dan semua pungutan impor. Cost and Freight atau CFR. Titik kritis resiko atau risk beralih pada saat barang telah ditempatkan di atas kapal atau on board
namun kondisi kapal siap untuk diberangkatkan. Titik kritis biaya atau cost beralih sampai dengan diselesaikannya ongkos angkut atau main freight hingga ke pelabuhan tujuan. Penulisan yang tepat, CFR atau Insert Name Port of Destination. Incoterms 2010. Kewajiban penjual A2, penjual dengan biaya sendiri wajib mengurus lisensi dan formalitas ekspor. A3, penjual wajib membuka dan menanggung biaya atas kontrak pengangkutan dari titik pengiriman yang disepakati hingga ke pelabuhan tujuan. A4, penjual wajib mengantarkan barang dengan menempatkan barang di atas atau onboard kapal yang ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan pengiriman. Kewajiban pembeli. B2. Pembeli dengan biaya sendiri wajib mengurus lisensi impor dan formalitas impor termasuk prosedur transit. B5. Menanggung resiko atas barang ketika barang telah diantarkan pada titik A4. B6. Pembeli wajib menanggung semua biaya terkait barang setelah di titik A4 kecuali main freight, biaya bongkar, biaya tambahan apabila terlambat diurus, dan semua pungutan impor. Macam-macam Incoterms. Berikut ini jenis-jenis Incoterms yang biasa digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. IXW, nama tempat penyerahan. Jika dalam kontrak terdapat keterangan IXW, maka pembeli akan menanggung semua biaya asuransi, transportasi, dan resiko yang mungkin terjadi saat barang diantar. Biaya yang ditanggung oleh pembeli, biaya pengantaran dari gudang penjual hingga tempat pembeli. Namun, biasa loading bisa dibebankan kepada penjual dengan menyertakan keterangan IXW pemindahan barang dari gudang pembeli ke truk. Resiko dan biaya ditanggung oleh penjual. Free on board atau FOB merupakan istilah yang digunakan untuk pengiriman barang via laut. FOB berarti penjual bertanggung jawab untuk mengantarkan barang hingga pelabuhan sesuai dengan kontrak yang berlaku. Penjual juga bertanggung jawab dalam proses ekspor sesuai dengan negaranya. Kemudian ada free carrier atau FCA. FCA merupakan istilah yang banyak digunakan untuk segala jenis transportasi, mulai dari laut, darat, dan udara, maupun transportasi multimoda. Penyerahan dengan FCA dilakukan di tempat pengangkutan. Pada saat penyerahan terjadi, peralihan resiko dari penjual kepada pembeli. Pembiayaan, pengiriman, dan resiko barang ditanggung oleh pembeli. Kemudian ada cost and freight atau CFR. CFR merupakan ketentuan yang digunakan untuk pengiriman melalui jalur laut. Penyerahan barang dengan CFR dilakukan di atas kapal, namun ongkos angkut sudah dibayarkan penjual sampai pelabuhan tujuan. Ada Free Alongside Ship atau FAS. Free Alongside Ship atau ship adalah pihak penjual mempunyai tanggung jawab hingga produk yang dipesan oleh pihak pembeli tiba di pelabuhan, keberangkatan, dan sudah siap untuk didekati kapal pengeruk untuk proses pemuatan. Biaya lain yang akan muncul setelah kegiatan tersebut harus dibayar oleh pihak pembeli. Istilah ini juga hanya akan digunakan pada saat transportasi air. Kesimpulan dari pembahasan materi Incoterms 2010. Meskipun Incoterms 2010 telah memberikan petunjuk yang jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban pelaku perdagangan, namun seringkali ditemukan pencantuman terms yang tidak tepat dalam praktek perdagangan real. Sebagai contoh, masih banyak penggunaan istilah CNF dalam kontrak-kontrak perdagangan yang dibuat sebagai pengganti istilah CFR yang baku.
termasuk juga penggunaan istilah CNF dalam aturan-aturan yang dibuat oleh institusi DJBC berkaitan dengan pengaturan nilai pabean. Dalam kasus lain, apabila kita mengamati invoice maupun kontrak perdagangan yang proses pengangkutannya melalui sarana udara, maka masih menggunakan istilah CIF, CNF maupun FOB. Padahal ketentuan baku Incoterms 2010 tidak memperkenankan penggunaan istilah FAS, FOB, CFR, dan CAF untuk digunakan dalam pengangkutan melalui sarana pengangkut udara. Sekian pembahasan materi dari kelompok 10.